Oke. Jadi kalau sebelumnya Jadli udah ngejelasin tentang teorinya, dasar-dasarnya, mungkin aku lebih ke ngejelasin cara pengerjaan soal. Jadi mungkin kita langsung mulai aja. Untuk soal yang pertama, nozzle mengakselerasi udara dari 20 ke 200 meter per second. Berapa perubahan temperatur yang terjadi? Untuk ngerjain soal ini, kita mikir dulu kayak device yang kita pakai itu apa. Nah, kalau di soal ini udah tertera kan kalau kita pakai nozzle. Nah, jadi cara kita ngerjain soal di bab ini, kita turunin rumusnya dari hukum kekalahan energi sama satu lagi hukum kekalahan massa. Jadi intinya kita jabarin net, terus masa yang masuk, masa yang keluar, sama usaha. Energi dalamnya nol, karena ini nozzle ya, jadi kita nggak ada menyimpan energi gitu. Oke, kalau dari soal, ini kan nozzle nggak dikasih tahu ya, kayak ada pertukaran kalor nggak di bidang batasnya. Jadi kita asumsikan nol, EP-nya juga nol, karena kayak eh, masukan sama keluarkannya itu di sebuah ketinggian yang sama gitu. Terus Winnet-nya juga nol karena nggak dikasih tahu di soal gitu. Berarti dari persamaan yang ini, jadi reduce persamaannya jadi satu input satu output. Jadinya MI dot dikali min ME dot dikali HE ditambah EKE. Nah, karena kita ada hukum kekalahan massa, jadi pasti massa yang masuk sama dengan massa keluar kan. Jadinya bisa kita tarik keluar M dot-nya. Ini masih sama. Jadi M dot-nya bisa kita abaikan. Jadinya yang dalam ini sama dengan 0 gitu. Nah, EK sendiri itu apa? Itu setengah V kuadrat. Kalau misalnya yang kecil itu dia nggak ada M-nya. Karena M-nya itu udah di luar kan tadi. Jadi kayak intinya kita tinggal manipulasi rumusnya doang. Nah, kan ditanya di soal berupa berapa perubahan tempat terjadi. Kita pakai ini hubungan entalpi dengan perubahan suhu gitu. Jadi kayak di bab sebelumnya kita udah tahu kalau HI min HI itu sama dengan CP delta T. Jadi tinggal kita manipulasi rumusnya, didapat delta T sama dengan ini. Nah, jadi tinggal kita masukin propertinya. VE itu V itu 200, T itu 20. Nah, CP itu kita lihat substansinya udah nih. Kita udah cek di tabel A2. Nah, di tabel A2 itu ada CP-nya 1,005 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, karena ini kilojoule, kita ubah jadi joule. Karena dari energi yang ini, kinetik, itu satuannya joule kan, karena satuannya SI. Jadi harus kita ganti antara yang atas jadi kilojoule atau yang bawah jadi joule. Untuk kasus ini, gue di bawahnya itu jadi joule. Jadi kalau yang atas itu joule per kilogram, bawahnya itu kilojoule per kilogram Kelvin gitu.
Nah, ini kan Kelvinnya naik ke atasnya. Joule per kilogram, kilogram, ini Kelvin. Nah, jadi kita ganti kilo ini tuh jadi 10 pangkat 3 di sini. Terus dimasukin ke dapat 19,7 Kelvin. Ini untuk T-nya. Untuk T, 19,7 Kelvin itu sama dengan 19,7 derajat Celcius. Itu. Itu untuk soal yang pertama. Lanjut ke soal yang kedua. 8 kg per second uap jenuh pada 5 kPa dikondensasikan seluruhnya menggunakan 300 kg per second air dingin. Berapa perubahan temperatur pada air pendingin? Ini soalnya sama kayak soal sebelumnya, cuman device-nya beda. Device yang ini tuh namanya heat exchanger gitu. Jadi kayak di suatu wadah itu dialirkan dua fluida yang berbeda. Nah, satunya itu punya suhu yang lebih tinggi gitu. Jadinya kayak ada pertukaran kalor di antara mereka. Kayak bisa ini kayak menimbangkan suhunya gitu. Caranya sama. Kita mulai dari rumus yang lengkap dulu. Nah, dari rumus yang lengkap ini kita eliminasi properti yang nggak dipakai gitu. Kalau dari soal kan kita nggak dikasih tahu ya terjadi pertukaran kalor nggak gitu. Jadi kita asumsi kinetnya 0, terus EP-nya juga 0, karena kita asumsi dia di ketinggian sama. Terus Winnet-nya juga 0, karena heat exchanger itu nggak ada kerja kan, nggak ada ekspansi dari fluidanya. Jadi kayak bisa kita abaikan. Jadinya tinggal ini yang masuk sama dengan yang keluar gitu. Nah, karena substansi ini ada dua. Yang pertama tuh uap jenuh, yang kedua tuh air pendingin. Ya walaupun sama sih. Ya intinya yang pertama tuh gue markingnya A, yang kedua tuh gue markingnya B gitu. Nah, untuk yang masuk itu ada di sini. Itu yang A sama yang B. Terus yang keluar tuh yang A sama B juga gitu. Terus ditanyakan perubahan temperatur air pendinginnya. Berarti kita tinggal nyari data TB gitu. Berarti kita kelompokin dulu HI-nya dari masing substansi, terus kayak kita manipulasi, terus didapat data TB-nya segini gitu. Tapi kalau misalnya dari soal, kan properti MA dot sama MB dot itu udah ada ya. Terus CP itu bisa kita lihat dari tabel propertinya. Nah, sisa ini HIA min HIA. Kita cari di tabel gitu. Kayak biasa. Nah, karena yang masuk itu 5 kPa, terus dikasih tahu uap jenuh kan. Jadi bisa kita langsung cari di tabel. Itu di sini. Jadi dia sama dengan Hg. Nah, untuk Hx ini ya, Hx ini itu dikasih tahu di soal karena dia dikondensasi seluruhnya kan. Nah, kondensasi itu kan proses dari uap ke cair ya. Berarti kita ngambilnya untuk X ini itu jenuh gitu. Terus tinggal dimasukin angka-angkanya, dihitung di kalkulator terus dapat gitu. Ini itu 15,38 Kelvin. Sebenarnya soal yang ini sama sih kayak soal yang sebelumnya. Cuman bedanya di device-nya dong. Cuman kayak konsep pekerjaannya itu sama gitu.
Next. Uap air 6000 Celsius digerakkan melalui throttling sehingga tekanannya turun menjadi 400 kPa. Terus ditanya temperatur keluaran throttle. Nah, dari soal kita udah tahu nih device yang kita pakai itu throttle gitu. Nah, ingat-ingat aja, kayak dihafal aja gitu. Throttle itu properti entalpi itu dia bakal konstan inlet sama exit-nya gitu. Kalau yang di atas itu kan heat exchanger sama nozzle itu tergantung kondisi dari soalnya. Kalau untuk throttle itu mungkin lebih ke hafalan sih. Jadi kayak dihafal aja. HI sama dengan HI. Nggak tahu sih ntar bakal dikasih di ujian apa enggak. Rumus-rumus. Ada baiknya dihafal aja gitu. Oke. Karena ditanya temperatur keluaran, tapi kita dikasih tahunya semuanya yang masukkan kan. Nah, kita bisa pakai hubungan ini. HI sama dengan HE gitu. Jadi kita cari HI, terus disamain ke HE gitu. Baru kita cari kondisi dari HE. Nah, untuk kondisi masuk, kan P-nya 600 kPa, T-nya 500 derajat Celcius, terus tinggal dicek keadaannya gitu. Ternyata dapatnya saturated kan. Terus kita lihat tabel A6 di 0 MPa, di T 500, itu HI-nya dapatnya segini, 3423,1. Nah, terus kita cek nih keadaan kedua dari HE. HE itu kan sama dengan HI ya. Terus kita dikasih tahu juga kan, kayak tekanannya turun menjadi PA. Ini kan 600 ya. Kita tuh 300 gitu. Berarti udah otomatis rated kan. Nah, jadi ke tabel. Di tabel ya populasi nyari antara sama kebetulannya di 400 gitu. Sebenarnya nggak susah banget. Jadi ini kan soal pilihan ganda ya. Okay. Next. Udara masuk nozzle pada 585 kPa dan 30 derajat Celcius dengan kecepatan 100 meter per second. Jika temperatur udara yang keluar nozzle ada 350 derajat Celcius, berapa kecepatan udara yang keluar dari nozzle? Nah, kalau nozzle ini kan sama kayak yang nomor satu tadi. Jadi kayak kita pakai uh, rumus yang awal dulu, yang lengkap dulu. Terus baru kita eliminasi dari soalnya properti-properti yang bisa diasumsi nol. Terus dapatnya kan ini ya, persamaan umum nozzle. Dan emang rata-rata kayak gini sih. Jadi kayak kalau misalnya udah sering kerjain soal, udah bisa hafal gitu. Ini kan tadi persamaan umumnya. Karena dicari yang keluar, kecepatan udara yang keluar. Berarti VE kan. Udah kita manipulasi aja bentuknya jadi VE sama dengan berapa gitu. Kebetulan VE-nya itu akar V1 kuadrat ditambah 2 CP delta T. Jadi tinggal dimasukin properti ini aja. Tapi jangan lupa, kan ini ya, kan kok VI itu 100 meter per second. Nah, sedangkan CP itu ini di tabel ya, itu 1,005
itu kilojoule gitu per kilogram Kelvin. Jadinya kan ini satuannya S ya, sedangkan ini bukan gitu. Jadi harus kita kali 3. Nah, itu makanya ada 10/3 di sini. Ini penting sih. Soalnya kayak banyak yang salah gitu di sini. Kalau nggak salah tahun lalu tuh banyak yang salah. Bukan cuma tahun lalu doang sih. Kayak tiap tahunnya tuh bakal ada aja gitu yang salah. Jadi kayak harus diperhatiin sih satuannya. Soalnya kan yang V itu satuan internasional. Tapi yang ini bukan itu. Jadi harus kita ganti. Terus dapatnya 808,2 meter per second. Next. Pada sistem pemanas, udara luar yang dingin 700 derajat Celcius, laju 4,4 kg per menit, dicampur secara adiabatik. Nah, adiabatik ini berarti Q sama 0 ya. Kalau di sebelum-sebelumnya kan nggak dikasih tahu. Jadi kita asumsi sendiri. Tapi ini udah dikasih tahu di soal. Dengan udara panas pada 66 derajat Celcius dengan laju 2,6 kg per menit. Temperatur keluaran campuran ini adalah, berarti ditanya temperatur lagi kan. Cara pekerjaannya sama juga. Gitu. Kita mulai dari dua hukum ini. Hukum kekalahan massa sama hukum kekalahan momentum. Energi gitu. Karena ini mixer ya. Ini kan berarti ada dua campuran itu. Ini udara luar, terus ini udara dingin gitu. Ya, ya pokoknya intinya A, ini B, terus mereka jadi satu keluaran gitu. Ini kan namanya mixer. Jadi ya tinggal diterapin aja hukum kekalahan massa gitu. Kan inputnya ada A sama B ya. Berarti MA dot tambah MB dot sama dengan ME dot gitu. Ya cari ME dotnya. Karena kita ingin tahu kan kayak temperatur keluarannya gimana gitu. Berarti kita harus nyari properti keluarannya juga. Berarti ini 4,4 ditambah 2,6 jadinya 7. Terus sama sebelumnya, dia pakai uh, harusnya dari rumus yang lengkap, terus diturunnya dapatnya kayak gini gitu. Karena kini 0, W-nya juga 0. Kan ini ada sigma ya. Nah, kalau untuk X ini itu kan cuma satu, ya udah sigma-nya kita hilangin gitu. Tapi karena yang input itu ada dua, jadi kita jabarin itu. Jadi ini. Terus dapat persamaan X ini itu ini. Kalau dari soal kan kita nggak tahu ya A sama HB. Ya udah kita cari aja gitu. Kalau ini substansinya udara. Jadi kita nyari dari tabel A17 gitu. Dari tabel A17 kan dikasih tahu ya suhunya. Diubah jadi Kelvin gitu. Karena di tabelnya tuh cuman ada bacaan Kelvin. Contoh yang A itu 280, yang B itu 339 gitu. 280 kan tuh udah ada ya. Tapi kok 339 tuh mungkin harus diinterpolasi. Tapi kayaknya gue males sih interpolasi. Jadi kayak ya kira-kira segini lah. Mirip lah sama 340. Nggak bakal beda jauh juga. Tapi harusnya diinterpolasi sih.
Udah, terus kayak dimasukin aja gitu propertinya. Kan MA-nya udah tahu, MB-nya udah tahu. MA-nya tuh yang kita cari di awal, yang 7 kilogram ini. Udah, tinggal dimasukin aja semuanya. Terus dapat HE gitu. Nah, setelah kita dapat HE, ya udah tinggal dicek keadaannya aja. Kita interpolasi di A17 gitu. Terus dapatnya di 302 Kelvin, diubah jadi derajat jadi 29,3 gitu. Dapat yang C. Next. Um, refrigeran dikembangkan pada turbin pada 1,2 MPa dan 110 derajat Celcius ke 0,18 MPa dan 20 laju 1,15 kg per second. Berarti ini tuna ya, karena input sama outputnya sama gitu. Jika kalori yang hilang ke lingkungan, oh ya ini soalnya agak cacat, harusnya ada info ini sih, cuman nggak ada gitu. Ini aja. Terus tanya daya output turbin gitu. Udah, kita jabarin aja dari persamaan yang umum gitu. Ntar ada apa pesamaan kayak gini? Kan ini ya, Q min Q plus MIHI min W min MEHI. Nah, ini dipindahin ke kanan gitu semuanya. Untuk yang ada masanya gitu. Terus EK sama EP kan hilang ya. Kan kita nggak kepake ya di sini. Asumsinya 0. Jadi persamaannya jadi simpel gitu. Jadi ini udah dikasih tahu di soal Win ini yang dicari. Terus M ini udah tahu, M ini udah tahu. Berarti kita tinggal nyari properti entalpi gitu. Karena ini substansinya refrigeran, jadi kita ceknya dari tabel A11 sampai A13 gitu. Untuk kondisi masuk, keadaannya ini, jadinya superheated. Tinggal dibaca dari tabel, dapatnya HI-nya itu 343,41. Terus untuk kondisi keluar, kondisinya ini, keadaannya superheated juga. Terus dapat HI-nya 270,6 kJ per kilogram. Jadi yaudah, M-nya kan sama ya, bisa ditarik keluar. Terus HE itu ini. Nah, untuk kinetnya, kan kalor yang hilang ke lingkungan. Nah, berarti kalor dari sistem ke lingkungan kan, jadinya minus gitu. Kalau misalnya dari lingkungan ke sistem, dia jadinya plus. Tapi karena dia kehilangan kalor, jadinya minus gitu. Berarti ini dipindahin, ntar dapatnya WN-nya itu positif itu. Berarti si turbin itu dia melakukan kerja. Dapatnya 83,72 kilowatt. Itu yang A. Kalau dari tadi udah bahas soal dan ganda, jadi mungkin gue beberapa contoh dari ini ya, esai. Kalau misalnya soal di esai itu kebanyakan kayak digabung-gabung gitu sih device-nya. Kayak PR kalian itu ada throttle, kalau nggak salah. Throttle, ada apa ya, yang fast evaporator kalau nggak salah. Jadi kayak intinya yang cairan itu dibuang, terus yang gas itu dilanjutin itu ke turbin, terus di turbinnya ada kerja gitu. Nah itu kan berarti gabungan dari 3 device ya. Ya konsepnya sama aja sih sebenarnya. Kan dari tadi kita kerjain tuh
cuman satu device. Ya intinya kayak disambung-sambungin aja gitu. Contohnya kayak ini nih. Ini ada turbin sama heat exchanger itu. Ya, kita baca soalnya dulu ya. Kalau ada satu instalasi di pabrik, karbon dioksida masuk kompresor pada tekanan sekian, temperatur sekian, dengan kecepatan yang sangat rendah dan keluar pada tekanan sekian, temperatur sekian, dengan kecepatan 25 meter per second. Kemudian gas karbon dioksida dinginkan oleh air di 150 Kelvin pada tekanan konstan. Daya input kompresor itu 50 kilowatt. Terus temperaturnya naik sebanyak 10 gitu. Setelah melatih penukaran kalor. Ditanya, oh, M dot air berarti. Oke. Seperti biasa, cara ngerjain esai itu harus ada ininya. Soalnya ini kayak ada bobot penilaiannya gitu. Dan kayak sebenarnya lumayan sih. Kalau kalian cuma nulis ini aja, itu nilainya udah lumayan. Sama gambar sih, terutama skema. Tapi kemudian nih skemanya udah ada di soal. Jadi tinggal di kopas aja. Nah, cara ngerjain soal yang kayak gini, kita uh, dibagi jadi dua apa ya, kayak bagian itu. Jadi yang pertama tuh kompresor, yang kedua tuh heat exchanger. Jadi kayak kita biar gak bingung gitu, kita dekomposisi uh, sistemnya jadi satu device itu. Kan sebelumnya dua device ya. Oke. Kalau kompresor kan ini ada satu input, satu exit gitu. Terus ada daya. Ya udah dimasukin aja kayak persamaan yang biasa gitu. Kalau kompresor itu kan eh, M dot masukannya sama M dot keluarkannya itu kan sama. Ya udah, ini bisa di track keluar gitu. Terus biasanya kan ini ada ini HI plus EKI min HN min EKN. Nah, tapi karena EKI-nya itu 0, tahunya dari mana? Dari soal kecepatan yang sangat rendah. Jadi kayak bisa kita abaikan itu. Kontribusinya nggak terlalu ini berpengaruh signifikan itu. Jadi kayak bisa kita abaikan. Jadi sisa EKE doang gitu untuk yang kinetik. Terus sebenarnya dari persamaan ini eh, yang bisa dicari itu semuanya gitu propertinya kayak HI, HE, terus WN-nya udah dikasih tahu di soal juga kan. Terus kinetnya itu tadi kita asumsinya 0. Jadinya sisa ini. Nah, kalau dari persamaan ini, properti yang belum kita tahu itu cuman M dot doang kan. Ya udah, berarti kita nyari M dot gitu. M dotnya nanti kepake di heat exchanger. Kita nyari properti enthalpy gitu. Jadi untuk yang kondisi masuk, ini kondisinya sekian. Terus paling di tabel. Tapi karena ini substansinya CO2, kita nyarinya di tabel A20 gitu. Kebanyakan kok yang gas itu di bawah, di setelah A17 gitu. Nah, pokoknya nemunya CO2 tuh di tabel A20. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, di tabel itu bukan kilojoule per kilogram,
Nah, itu tapi satuannya kilojoule per kilomol. Nah, jadi kita ganti gitu. Satuannya jadi kilojoule per kilogram biar bisa dioperasi sama yang lain gitu. Biar satuannya kayak konsisten gitu. Di mall kan kalau misalnya di TPB kita udah tahu ya, mol tuh gram per ml. Ya udah kayak disubstitusi aja gitu. Kan ini kilomol ya. Kilomol berarti sebenarnya kilogram per ml gitu. Karena kilomolnya di bawah, berarti ml-nya di atas itu. Dia naik ke atas. Ini kalau misalnya satuannya kilojoule per kilomol, tinggal dikali ml doang, dia jadi kilojoule per kilogram gitu. MR dari CO2 itu sebenarnya dikasih tahu di soal sih. Ini berat massa CO2-nya itu 44. Jadi tinggal kita masukin 44 di sini. Jadinya didapat entalpi buat inlet gitu. Terus yang exit juga sama. Kebetulan nih ini ya, tinggal dicek dari tabel aja propertinya, diganti satuannya, dapat gitu. Nah, setelah dapat HI sama HE-nya, kita itu sih kesamaan yang awal. Nah, ini tuh sebenarnya udah gua skip ya caranya. Jadi intinya gini, ini kan w.net bagi ini kan HI min bla 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 gitu. Nah, kenapa w.net-nya minus? Karena kayak ini kan daya input kompresor ya. Daya input berarti kayak ada daya dari luar diinput ke kompresor gitu. Nah, berarti kan sekarang sistemnya kompresor ya. Berarti kompresor itu dia dilakukan kerja gitu. Nah, ingat kalau misalnya sistem dia melakukan kerja, dia positif gitu. Tapi sekarang dia dilakukan kerja, jadinya dia negatif. Kebetulan yang bawah itu negatif, jadinya negatif dibagi negatif jadinya positif gitu. Sebenarnya kayak ini kayak feeling aja sih. Kalau misalnya kalian nggak hafal kayak positif negatifnya, kan nih bawah udah negatif ya. Berarti harusnya yang atas tuh negatif gitu. Untuk mengkompensasi negatif yang di bawah. Nah, pun ini dihitung dan dapatnya sekian. Oke. Beralih ke device yang kedua gitu. Device yang kedua itu heat exchanger. Nah, berarti kan tadi ini ya, kalau dari gambar, ini untuk HI, ini untuk HI gitu. Nah, sekarang kita tinjaunya beda. Kita tinjaunya di sini kan. Nah, berarti H yang di sini sama H yang di sini sama dong. Nah, ini kan HI juga. Berarti HI keluaran dari kompresor itu sama sama yang input dari heat exchanger gitu. Ini sama ya. Ya udah. Jadi kayak pas kita nilai persamaannya, kan persamaan lengkapnya ini. Cuman kita asumsinya kine nol gitu, karena nggak ada potokan ke lingkungan kan. Terus WNet-nya juga nol, karena nggak ada ekspansi fluida gitu. Jadi sisa ini. Terus ini tuh sebenarnya penjabaran dari ini aja sih. Jadi mungkin untuk yang MG itu udah jelas. Nah, tapi yang MA ini kita ubah jadi CP by delta T. Karena kan ini ya,
kita tuh cuma dikasih tahu ini kan perubahan suhu doang kan. Yaudah, kita tinggal pakai rumus yang ada data aja. Karena kita nggak tahu spesifik T inlet sama X ini tuh gimana kan. Yaudah, kita pakai rumus yang ini. Terus CP-nya dicari dari tabel gitu. MG-nya kan kita udah tahu tadi. HIG-nya itu ya tadi kan ini HIG. Ini HIG. Nah, HIG itu kan sama ya, sama H yang di sini. Jadi itu kayak cuman tinggal dimasukin doang. Jadi dari pesan kita tinggal belum dapat informasi mengenai HIG gitu. Yaudah, kita cari HIG-nya. Kalau dari soal, kan kemudian gas karbon dioksida didinginkan oleh air ke 300 Kelvin. 350 Kelvin. Yaudah, berarti kita tinggal nyari di tabel 350 Kelvin. Didapat hanya sekian, diganti satuannya, jadinya sekian. Terus dimasukin ke yang ini. Gitu. Kita tinggal nyari M.A. M.A-nya didapat sekian. 0,84 gitu. Sesuaikan sama yang kita cari tadi. Ya, sebenarnya soal-soal kayak gini tuh yang paling bahaya tuh ini sih. Kayak, oke, okay, maaf ya tadi kepotong. Jadi tadi tuh yang harus diperhatiin lagi, itu satuan sih. Kan kalau dari tabel tuh semuanya satuannya kilojoule ya. Sedangkan eh, dari EK itu satuannya joule gitu. Joule per kilogram. Jadi ini juga ikutan kan, joule per kilogram. Jadi makanya dikali 1,3 gitu. Biar eh, satuannya setara gitu semuanya. Sebenarnya yang penting tuh aja sih. Kayak cara-cara yang lain tuh sebenarnya sama-sama aja gitu. Intinya kayak kalian hafalin eh, hukum kekekalan massa sama ini energi, terus diturunin aja tiap kasus gitu. Kalau misalnya lupa. Oke, mungkin terakhir. Ini ada piston vertikal terisolasi. Awalnya 9 kg air, tujuannya itu masa uap. Terus masa piston mempertahankan tekanan dalam silinder konstan sebesar 225. Berarti ini kayak kan piston tuh biasanya dia ini ya menyesuaikan tekanan. Nah, tekanannya itu dia disesuaikan dengan 225 gitu. Kemudian uap pada 0,5 MPa dimasukkan ke dalam silinder. Nah, yang ada di bagian bawah sampai semua cairan dalam silinder tepat semuanya berubah menjadi uap. Terus ditanya itu tekanan akhir silinder sama temperatur uap yang masuk silinder. Berarti ditanya T2 sama TI gitu. Uh, ininya dibuat aja. Sistemnya pastinya terbuka karena ada massa yang masuk. Karena dia cuma masuk doang kan, gak ada keluar nih kan. Substansinya air, terus asumsinya ini, seperti biasa. Terus dimasukin ke persamaan untuk yang non tuna. Nah, kalau yang non tuna ini ada bedanya. Kan kok sebelumnya itu kita bahasannya ini ya, tuna gak ada energi yang tersimpan kan. Nah, kalau ini ada, jadi ada tambahan delta U. Ini, jadi ada delta U gitu.
Nah, karena dia cuma ada inlet, jadinya cuma ada properti inletnya doang. Yang S-nya tuh nggak ada, karena M-nya 0 gitu. Terus ini dimanipulasi bentuknya, jadi ini, kinetnya 0. Jadinya WNet itu kan ini ya, kerja dari sistem. Nah, kalau misalnya secara logika nih, kan uapnya masuk. Berarti otomatis kan uapnya masuk menyesuaikan kan ke 225 kPa gitu. Nah, karena tekanan yang lebih tinggi yang dari steam, jadinya ini ada pertambahan volume gitu nantinya. Nah, WNet ini kayak yang bab yang kemarin gitu. WNet ini dijabarin jadi P delta V karena dia ada V awal, V akhir. Nah, delta U sama P delta V ini bisa kita pakai bentuk sederhananya itu jadi entapi gitu. Kan kalau nggak salah ini ya, entapi itu U ditambah PV gitu. Nah, kan berarti U2 min U1 itu kan delta U ya. Ditambah P, tekanannya konstan. Berarti PV2 min U gitu. Nah, U2 ditambah PV2 min U1 tambah PV1 gitu. Nanti kan M2 dikali H2. Ini min M1 dikali H1 gitu. Ya, apa nih intinya dikali masanya doang gitu. Kan ini U besar ya. Ini U besar. Jadinya harus, kalau misalnya diganti propertinya jadi U kecil, jadinya N dikali U gitu. Oke. Jadinya ini. Karena hukum kekal massa, ya pasti dong kayak keadaan akhirnya itu penjumlahan dari keadaan awal ditambah yang masuk gitu. Itu kayak, kalau misalnya kalian rumusnya ya logika aja sih sebenarnya. Kan awalnya tuh ada sekian kilogram, terus dimasukin substansi yang sama gitu, sebanyak MI gitu. Ya udah berarti keadaan akhirnya ditambah aja gitu. Oke. Kalau dari persamaan ini, kita tinggal nyari H2 sama H1 gitu. Karena H2 sama H1 tuh udah diketahui kondisinya di soal. Nah, kok yang H1 itu dia di keadaan campuran kan? Karena pas awal itu dikasih tahu 7 kg itu uap, sisanya air dong. Nah, berarti X-nya 7/9, P-nya itu 225. Terus ini dimasukin rumus kayak biasa, dibaca di tabel, dapatnya sekian. Terus kondisi akhirnya juga sama P-nya. Karena dia kan pistonnya, dia mempertahankan tekanan. Terus keadaannya uap jenuh, karena dari soal semua cairan tepat semuanya berubah menjadi uap. Berarti uap jenuh. Berarti H2 itu sama dengan Hg, dapatnya sekian di tabel. Nah, karena kondisi akhirnya itu uap jenuh, berarti kita bisa langsung T akhir itu dari T saturasi gitu. Langsung baca di tabel gitu. Kalau di tabel tuh 123,97. Oke, berarti itu untuk yang A tuh udah selesai. Nah, kan tadi kita udah dapat nih propertinya. Kebetulan yang B itu ditanya temperatur uap yang masuk kan. Berarti kita nyari HI gitu. Untuk nyari temperatur. Nah, dimasukin rumus yang tadi. M2 itu kan M1 ditambah MI ya. H2 itu yang tadi didapat 2711,7. Terus M1 ini itu 9. H1 ini itu yang ini. Terus MI-nya itu 9,6. Terus dapat HI-nya. Kita cek dari keadaan yang masuk. Nah, tadi kan keadaan yang masuk itu 0,5 MPa. Ya udah, kita cek di tabel A5 dulu.
Nah, kebetulan di tabel A5, HI-nya itu lebih gede dari HG gitu. Jadinya keadaannya superheated. Jadi kita interpolasi di tabel A6 itu. Kita cari aja di P-nya itu 0,5 MPa. Kebetulan dapatnya di antara 350 sama 300 gitu. Dimasukin angka-angkanya sesuai yang di tabel. Interpolasi dapatnya ini gitu. Sebenarnya udah sih, kayak materi yang bab 4 itu pengen ini sih, kayak sering latihan soal aja. Nanti rumus-rumusnya bakal kehafal sendiri sih. Sebenarnya kayak rumusnya cuman kayak kepake dua doang. Ya emang kan yang pertama tuh hukum kekalahan massa, yang kedua tuh hukum kekalahan energi kan. Nah sebenarnya device-device yang tadi tuh bisa diturunin kesamaannya gitu. Ini mungkin yang untuk yang kali ini gue cukup kan, karena menurut gue kayak latihan-latihan soal tuh banyak, pengen tinggal dikerjain lagi aja. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyain via chat, atau kalau misalnya ketemuan juga boleh langsung nanti. Ya paling itu sih. Oke, masih